Semuanya, kembali ke vlog Erin Diani. Jadi, aku mau cerita sesuatu ke kalian. Kenapa sih harus gapir? Kenapa nggak langsung aja? Dan setelah gapir ngerasa nyesel nggak sih sama keputusan yang diambil? Jadi aku cerita sambil makan. Nggak tahu kenapa tadi beli ayam geprek level 10. Biasanya kalau aku stres tuh aku ngelampiasin ke makanan dan ke yang pedes-pedes aja gitu. Kayak ini pedes gitu kan. Jadi pas aku SMK, banyak teman-teman aku yang mencoba untuk daftar di perguruan tinggi lewat SNBT, TBK itu, sama Mandiri, SNM, dan lain sebagainya. Dan aku kayak tahu diri gitu. Tahu diri karena kondisi ekonomi keluarga yang nggak memungkinkan buat lanjut dulu untuk tahun 2023 yang kemarin. Dan jadi aku kayak gak usah lah ya, nanti aja dulu tahun depan, ngumpulin uang dulu. Dan akhirnya aku gapir tanpa mencoba tes. Itu salah satu penyesalan yang aku rasain sekarang. Kenapa kayak, loh kemarin kenapa gak nyoba dulu, kenapa gak lihat gimana sih soalnya, gimana sih, seberapa susahnya sih. Itu nyesel banget, kayak kenapa nggak nyoba dulu gitu. Terus akhirnya aku di sini aku mencoba untuk beli buku-buku soal-soal SNBT, buku-buku yang bantu aku untuk lolos tahun depan, tahun 2024 gitu. Aku nyambi kerja buat ngumpulin uang biar aku bisa bantu orang tua kalau aku misalnya mau kuliah. Tapi setelah dipikir-pikir, susah juga ya jadi anak gapir. Yang pertama, kalau misalnya nggak ada temen yang separtner, nggak ada temen yang buat belajar bareng, kayak cuman belajar sendiri, itu bakal susah banget. Karena yang aku rasain adalah males-malesan jadinya. Uang juga nggak kekumpul karena aku habis buat hidup. Ya memang kalian tahu kan UMR Jogja berapa. Aku ngekos juga. Terus karena aku masih kaget, belum bisa ngatur keuangan, jadinya kayak habis aja gitu buat jajan. Aku buat jadwal kalau minimal 2 jam dalam sehari aku bisa belajar dan aku bisa ngejar target, karena aku memang nggak terlalu pinter ya, memang nggak pinter sih, ya itulah pokoknya. Aku nyoba belajar dan ternyata jadwal yang aku buat itu tuh nggak sesuai sama apa yang aku lakuin. 2 jam itu bentar kan ya, tapi aku itu kerja dari pagi sampai sore dan waktunya tuh cuma ada malam gitu. Dan malam aku udah capek sama kerjaanku yang tadi pagi. Aku capek karena ya capek aja ya, namanya kerja ya capek ya, kayak gitu. Terus
Akhirnya aku malah scrollin YouTube, aku malah nonton drakor, aku malah nggak bisa fokus sama pelajaranku, aku ketinggalan banyak. Dan sekarang tinggal 3 bulan lagi menuju 2024 gitu. Kayak wah, kemana aja sih, kemana aja, kenapa nggak belajar, kenapa nggak nyoba nyicil. Dan susahnya gapir kayak aku ini, susahnya adalah ketika udah nggak belajar, udah nggak nyicil, udah nggak fokus sama apa yang dikerjain, aku lupa sama pelajaran SMK yang aku dulu pelajarin, yang harusnya kayak bisa bantu gitu. Karena udah lama juga jadi kayak lupa sama apa yang kerjain, lupa sama pelajaran yang dulu pernah dipelajarin. Ya emang yang pertama tuh adalah niat sih, niat untuk bener-bener mau nggak sih kuliah, mau nggak sih untuk bener-bener kayak effortnya tuh mana. Kayak Tuhan pun bingung gitu, kayak ini sebenarnya anak ini niat nggak sih, pengen nggak sih, kok kelakuannya tuh nggak mencerminkan keinginan untuk kuliah gitu. Harusnya kalau kuliah itu kan kayak belajar, bener-bener belajar, walaupun hasilnya nggak tahu kayak mana ya, tapi ya belajar. Tuhan pun bakalan lihat itu kan. Coba kalau udahlah nggak belajar, nggak buka buku, malah drakoran, malah youtuban, piye. Oke, aku juga nggak tahu sebenarnya aku mau ngambil jurusannya tuh apa nanti. Apa aku cuman ikut-ikut teman aja atau gimana. Aku anak terakhir dari 5 bersaudara, jadi aku anak kelima. Dan orang tua aku otomatis udah nggak tua, udah nggak muda lagi gitu. Soalnya kakek umurku sama kakak pertamaku pun hampir 20-an tahun gitu. Aku memang anak yang tidak diinginkan tapi lahir kayaknya. Nggak sengaja gitu maksudnya. Jadi kayak orang tua udah tua, udah nggak sebugar yang dulu, tapi Erin tetap maksain buat pergi. BTW Erin ini orang Sumatera, jadi kayak kakak-kakak Erin udah pada nikah. Masih ada satu sih, cuman ya agak aneh gitu dia orangnya, kayak gitu. Terus Erin malah pergi ke Jogja buat nunggu itu ijazah, sekalian kerja buat ngumpulin uang. Tapi malah di Jogja itu kayak, di Jogja tuh kayaknya bukan buat kerja gitu. Ya emang sih niatnya Erin memang buat kuliah, tapi kayak emang bisa otak kayak Erin masuk di UNY, UIN gitu, di negeri, malah jalur langit. Kata jalur langit itu kayak harusnya ya tahajudan, duhaan, ngaji, sodakoh. Lah yang Erin lakuin adalah enggak, Erin sholat 5 waktu aja dong-dongan. Jadi sebenarnya nyesel nggak sih ninggalin orang tua yang udah tua pas di Sumatera, yang jagain pun kadang-kadang, soalnya mereka udah punya keluarga sendiri, jadi udah sibuk sendiri. Dan Erin malah milih kuliah, coba, malah biaya kuliah Erin tahu nggak sedikit, dan Erin bukan orang kaya gitu. Jadi kayak bener nggak sih jalan yang Erin ambil itu, bener nggak sih kalau kayak gini tuh memang bener gitu. Kenapa sih harus kuliah, kenapa sih nggak kerja aja, kenapa sih? Karena di sana itu, di Sumatera itu minim sama
kayak internet gitu. Bukan minim juga sih ya, maksudnya di sana tuh nggak ada internet. Dan Airin kalau nyari kerjaan pun susah karena di sana kelapa sawit gitu. Kelapa sawit, ya kelapa sawit sih kerjaannya laki-laki ya. Saya sih nggak kuat gitu. Airin juga nggak suka panas soalnya. Gitu. Jadi kayak Erin harus berbuat sesuatu biar Erin tuh berguna di sana, biar Erin tuh ada kerjaan, biar Erin tuh nggak nyusahin kedua orang tua terus gitu, nggak cuma numpang hidup. Erin pengennya kayak gitu. Tapi nyatanya Erin di sini malah kayak oh oh gitu. Di sana tuh minim pekerjaan teman-teman. Maksudnya kayak sehabis mereka sekolah SMA, terus ya paling-paling ujung-ujungnya nikah ya, ujung-ujungnya nikah ya, memang nikah sih, ujung-ujungnya nikah. Dan jarang perempuan yang bekerja, jadi yang menjadi kepala keluarga tuh bener-bener laki-lakinya, jadi perempuannya tuh nggak ada yang kerja gitu. Ada sih beberapa ya, paling jadi yang jualan apa gitu, pokoknya dikit aja gitu yang bekerja. Kayak pabrik pun di sana nggak ada, kecuali kayak pabrik kelapa gitu, itu pun jauh gitu. Pokoknya desa terpencil dan nggak ada mobil di sana, jalannya masih jalan setapak gitu loh. Lampu pun hidupnya dong-dongan dari pagi sampai, ya maksudnya dari sore sampai pagi lagi. Jadi kalau siang itu nggak, lampunya nggak hidup, PLN-nya nggak hidup, nggak nyala. Itu pun karena satu diesel ya namanya ya pokoknya PLN lah itu namanya. Kan banyak desa ya, jadi kayak ganti-gantian. Jadi kadang sini 3 hari hidup, sehari mati, hidup lagi gitu, kayak susah. Nah gitu. Di sana juga airnya tuh susah, buat nyari air putih bersih itu susah, karena di sana tuh airnya air gambut. Kalian tahu air teh? Nah warnanya kayak gitu air aslinya, air gambut itu. Terus ada nggak sih air pam? Ada, tapi mahal per meter. Kalau dulu sih 50.000 ya per bulan. Itu pun hidupnya nggak 24 jam gitu, ganti-gantian. Dan airnya warna kuning. Kalian tahu air, kadang-kadang tuh airnya bersih, kadang-kadang airnya warna kuning. Kayak di hotel pinggir jalan itu warnanya kuning, ada kuning-kuningnya, kayak ada ya kuning-kuning lah. Kalian tahu lah pasti kalau ada lagi di perjalanan terus mampir itu ke restoran itu, WC-nya itu. Nah itu. Dan ya gitu aja lah ya ceritanya. Semoga kalian bisa tanpa gapir. Ya gapir juga nggak apa-apa sih, nggak salah juga, tapi akhirnya juga nggak jadi kan, sayang ya waktunya ya. Mendingan langsung kuliah kalau ada biayanya. Kalau bahasa saya sih belum bisa, karena ya tahu sendirilah, keuangan itu lahir di keluarga yang keuangannya minim, keuangannya nggak bisa jadi tolak ukur untuk ya pokoknya sebenarnya sih bisa-bisa aja ya kan, kalau misalnya ada niat beneran kayak cari beasiswa. Masalahnya saya tuh nggak dapat KIP, ya bikin juga bisa tapi susah. Kemarin saudara saya udah bikin loh, cuman nggak bisa, nggak tahu kenapa, padahal ya kita sama-sama dari keluarga yang nggak kaya gitu. Udah segitu aja vlog dari saya. Makasih, bye bye udah mau nemenin makan walaupun makanan saya belum selesai dari tadi. BTW ayam gepreknya mahal. Akhirnya nggak sih standar. Bye bye. Annyeonghaseyo.